Shalom saudara, video ini adalah mengenai kasih Kristus di dalam hubungan suami istri. Di sini Paulus menetapkan bagi para suami standar yang sangat tinggi, yaitu kasihlah istrimu bahkan seperti Kristus juga mengasihi gerejanya. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Paulus mengindikasikan bahwa tujuan rohani dalam pernikahan sewaktu suami dan istri saling mengalami pendudukan diri, kerendahan hati, dan yang terpenting adalah mengalami kasih Kristus adalah untuk mengerti hubungan antara Kristus dan gerejanya, yaitu di mana Kristus mengasihi gerejanya dan gereja tunduk kepada Kristus. 3 alasan mengapa kasih Kristus adalah sebagai dasar hubungan suami istri, karena kasih Kristus yang memungkinkan adanya pengorbanan, pengudusan, dan persatuan. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Saudara, 3 alasan mengapa kasih Kristus penting dalam hubungan suami istri. Yang pertama, karena kasih Kristus adalah kasih yang penuh pengorbanan. Jika suami mengikuti pola kasih Kristus bagi gerejanya untuk mengasihi istrinya, maka dia akan mengasihinya dengan penuh pengorbanan. Kristus memberikan dirinya untuk gereja, sehingga suami memberikan dirinya untuk istrinya. Yakub begitu mengasihi Rahel, sehingga dia berkorban bekerja 14 tahun untuk memenangkannya. Kasih Kristen sejati tidak mengupayakan miliknya, tidak egois. Jika seorang suami diserahkan kepada Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kasihnya akan rela membayar harga agar dia dapat melayani Kristus di rumah dan memuliakan dia. Alasan kedua adalah karena kasih Kristus adalah kasih yang menguduskan. Ayat 26-27. Kata menguduskan berarti untuk dipisahkan. Dalam upacara perkawinan, suami ditetapkan untuk menjadi milik istri dan istri dipisahkan menjadi milik suami. Hari ini, Kristus membersihkan gerejanya melalui pelayanan firman-Nya. Kasih suami bagi istrinya harus membersihkan supaya kedua-duanya menjadi lebih seperti Kristus. Pengalaman perkawinan adalah salah satu pertumbuhan yang konstan ketika Kristus adalah Tuhan di rumah. Kasih selalu memperbesar, memperkaya, sementara keegoisan tidak hanya merusak, tetapi memecah belah. Dan alasan ketiga kenapa kasih Kristus penting dalam rumah, karena kasih Kristus mempersatukan. Ayat 28-33. Keluarga Kristen kita adalah menjadi gambar hubungan Kristus dengan gerejanya. Setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, dan masing-masing beriman adalah untuk membantu dan memelihara tubuh dalam kasih. Kita adalah satu dalam Kristus, gereja adalah tubuhnya dan pengantinnya, dan rumah Kristen adalah ilustrasi yang ditetapkan secara ilahi hubungan ini. Hal ini tentu membuat pernikahan menjadi hal yang sangat serius. Paulus merujuk pada penciptaan Hawa, pembentukan rumah pertama. Adam harus memberikan sebagian dari dirinya demi untuk mendapatkan pengantin perempuannya.
tetapi Kristus telah menyerahkan semuanya untuk membeli pengantin perempuannya di kayu salib, yaitu gerejanya. Tuhan membuka sisi Adam, tetapi manusia berdosa menusuk sisi Kristus. Jadi, persatuan suami istri adalah satu daging. Persatuan mereka bahkan lebih dekat daripada hubungan mereka dengan orang tua dan anak mereka. Persatuan orang percaya kepada Kristus bahkan lebih dekat lagi. Tidak seperti pernikahan manusia, akan berlaku sepanjang kekekalan. Saudara, sebagai penutup, gereja saat ini tidak sempurna, seperti mempelai wanita yang memiliki bintik dan kerut. Bintik disebabkan oleh kekotoran dari luar, sementara keriput disebabkan oleh pembusukan dari dalam. Karena itu, gereja menjadi tercemar oleh dunia, perlu pembersihan konstan, dan firman Allah adalah alat pembersihnya. Tegasnya, seharusnya tidak ada kerutan di gereja, karena kerutan adalah bukti usia tua dan kerusakan internal. Seperti gereja dipelihara oleh firman, kerut ini harus menghilang. Seperti pengantin yang indah, gereja harus bersih dan tidak keriput, yang hanya dimungkinkan melalui Roh Allah dengan menggunakan firman Allah. Suatu hari, gereja akan dipresentasikan di surga sebagai gereja yang mulia pada kedatangan Yesus Kristus. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.